Masih di acara Kumang Channel dan Anda sedang mendengarkan KD News bersama saya Pak Johnson. Sekretaris Pangan dan Kesehatan Hong Kong Sophia Chan Siu Chi pada sebuah konferensi pers tanggal 11 November 2020 mengumumkan setiap penduduk Hong Kong yang sekarang berada di Guangdong dan Macau mulai 23 November 2020 jika kembali ke Hong Kong tidak memerlukan untuk menjalankan wajib karantina 14 hari. Orang Hongkong.com melaporkan. Syarat yang diminta adalah dalam 14 hari tidak pernah mengunjungi daerah di luar Guangdong dan Macau serta wajib melakukan tes COVID-19 dan mendapatkan sertifikat hasil negatif dalam 3 hari sebelum kembali ke Hong Kong. Namun demikian, penduduk Hong Kong, Macau dan Guangdong masih memerlukan wajib karantina 14 hari untuk saling mengunjungi. Kabarnya, pemerintah daerah Guangdong dan Macau akan membuka pintu kembali untuk Hong Kong jika Hong Kong sama sekali tidak terdapat kasus positif COVID-19 selama 14 hari berturut-turut. Satpol PP DKI Jakarta telah mendatangi kediaman Habib Rizik Syihab di Petamburan, Jakarta Pusat untuk memberikan sanksi denda administratif kepada sang Habib tersebut. Kabarnya denda ini terkait acara pernikahan anak Habib Rizik yang diadakan sekaligus acara Maulid Nabi. Kasatpol PP DKI Jakarta Arifin Abang menyatakan bahwa acara apapun yang bertentangan dengan protokol COVID bakal ditindak. Sang Habib diberitakan meresponi denda tersebut dengan baik. Dia pun telah membayar denda sebesar 50 juta rupiah. Dan untuk perakiraan cuaca di Macau, cuaca sepanjang minggu berikut ini diperkirakan berawan dengan sejumlah curah hujan khususnya pada hari Rabu sampai Sabtu. Suhu udara dalam minggu berikut ini akan berkisar antara 21 sampai 28 derajat Celcius. Informasi lebih lengkap mengenai cuaca di Macau bisa didapatkan melalui www.smg.gov.mo. Demikian berita KD News dari saya Pak Johnson. Untuk berita selanjutnya saya serahkan kembali kepada Pak Peto. Terima kasih Pak Johnson. Rancangan undang-undang larangan minuman beralkohol kembali menjadi sorotan setelah dibahas oleh Badan Legislatif DPR. Di tengah ramainya perbincangan larangan minuman beralkohol, Pemprov DKI Jakarta yang dipimpin Gubernur Anies Baswedan justru baru saja menambahkan kepemilikan sahamnya pada perusahaan produsen bir. Detik.com melaporkan baru-baru ini. Saham Pemprov DKI Jakarta di PT Delta Jakarta Tbk (DLTA) naik menjadi 58,33% bulan ini. Hal itu tercantum dalam laporan keterbukaan informasi perusahaan di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang diterbitkan pada 9 November yang lalu. Dilihat detik.com dari laporan itu, Jumat 13 November 2020, Pemprov DKI Jakarta memiliki 467.061.150 lembar saham pada perusahaan tersebut. Jumlahnya naik 32,08% dari kepemilikan pada bulan sebelumnya. Jumlah tambahan saham itu menjadikan Pemprov DKI Jakarta menjadi pemilik mayoritas di produsen angker bir tersebut. Menggeser perusahaan San Miguel Malaysia yang sebelumnya menjadi pemilik terbesar dalam perusahaan produsen minuman beralkohol tersebut. Sementara itu, beberapa daerah di Indonesia seperti Bali kabarnya telah menunjukkan sedikit kecemasan dengan wacana RUU larangan minuman beralkohol yang dimaksud, khususnya terkait industri pariwisata mancanegara yang seringkali terhubung erat dengan tingkat konsumsi minuman beralkohol. Adapun RUU yang dimaksud apabila diterapkan kabarnya akan memberikan hukuman penjara selama 2 tahun bagi peminum minuman beralkohol disertai dengan denda sebesar 50 juta rupiah.
Seorang pasien COVID-19 yang terkonfirmasi positif melarikan diri dari ruang perawatan di Rumah Sakit Paru Aryo Wirawan RSPAW Salatiga, Jawa Tengah. Kompas melaporkan baru-baru ini. Pasien tersebut laki-laki berusia 68 tahun asal Kelurahan Blotongan, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga. Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan, dan Penunjang RSPAW Salatiga, Hasto Nugroho, pasien tersebut masuk menjalani perawatan pada Jumat 30 Oktober 2020. Pasien terkonfirmasi positif COVID-19. Dia meninggalkan ruang perawatan pada Sabtu 7 November 2020. Jelasnya saat dihubungi pihak Kompas pada hari Rabu 11 November 2020. Hasto mengungkapkan dari hasil swab tes kedua, sejatinya oleh dokter pasien tersebut direncanakan untuk pulang pada Senin 9 November 2020. Karena secara medis kondisi pasien sudah baik, sudah tidak terpasang infus, sambil menunggu hasil ronsen ulang dan lab darah rutin yang dikerjakan Sabtu tersebut, tapi Sabtu sore diketahui pasien sudah tidak berada di ruang rawat inap, paparnya. RSPAW Salatiga lanjutnya sudah berkoordinasi dengan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Salatiga, Dinas Kesehatan Kota Salatiga, dan Polres Salatiga. Termasuk juga berkomunikasi dengan pihak keluarga karena sampai saat ini keberadaan pasien belum diketahui. Kita berharap pengobatan dan perawatan bisa tuntas, demikian ungkapnya. Hasto berharap agar pasien yang menjalani perawatan penanganan COVID-19 bisa lebih bersabar. Kita harus terus mengikuti protokol kesehatan di rumah sakit dan lingkungan. Termasuk kepada masyarakat, jangan memberi stigma kepada pasien dan keluarganya. Kita semua harus memberi dukungan. Demikian katanya. Demikian berita KT News untuk malam hari ini. Kembali ke musik kita malam ini, Da Vinci dengan Rindu Merana. Terus dengarkan Kumbang Channel. Kumbang, kumpul bareng yo.